Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera semuanya, Bapak Ibu yang telah hadir undangan di siang hari ini. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua selalu diberi kesehatan, berlimpah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di gedung Usaha Baru dalam keadaan sehat walafiat. Kita pula selawat salam untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk menghormati kata saya ini secara langsung yang sangat tahu bagi Pak Sekda beserta anggota yang lain, Uki kita menghormati dari Pak Kapolsek yang sangat tahu Uki Pak Kapolsek yang mewakili satu tahun sebelum uji dengan menghormati pendamping desa dan satu tahun prestasi uji dan menghormati sedulur dari Bapak Kasum, Bapak Ketua Divisi beserta kita bagi ketua RT beserta mitra beserta tim kesehatan asosiasi dan lalu tujuh dari Bukes dan satu lalu tim kesehatan adalah untuk proses penetapan anggaran tahun 2026 bagaimana semuanya bisa berjalan lancar dan bisa kondusif. Sebelumnya saya juga mohon maaf di tahun ini tahun 2026 kita kebetulan pas hari Selasa ini pada 23 September itu adalah ketetapan ulang tahun desa tahun baru yang ke-56 tahun. Alhamdulillah, jadi tahun baru sudah 56 tahun berdiri sampai sekarang masyarakatnya bertambah banyak juga masyarakatnya semuanya tambah makmur, tambah sukses. Mungkin untuk tahun ini dengan mungkin mekanisme perubahan anggaran yang ada di desa terkait dengan itu mungkin juga masalah pembangunan yang ada di desa tahun baru juga berkurang. Tapi dengan berkurangnya anggaran tidak mengurangi kualitas dan kuantitas semua pekerjaan yang ada di desa juga masyarakat bisa melakukan. Sebetulnya perubahan anggaran itu tetap bergulirnya di desa kita, di sebagian dusun yang ada di wilayah desa kita. Cuma kemarin mungkin untuk koordinasi yang seharusnya itu untuk
yang ada di wilayah termasuk di dalam dusun, tetapi kali ini ada program untuk pembangunan jalan yang ada untuk meningkatkan kapasitas perekonomian. Jadi untuk ketahanan pangan diprioritaskan untuk jalan pertanian, yaitu jalan yang menuju dari Kebumen menuju Wonorejo untuk kita teruskan lagi, yaitu jalan laten ataupun aspal. Dan yang lainnya mungkin terkait dengan itu kesehatan juga tidak lupa itu ada jalan itu sudah berapa itu pasti ada, untuk stunting juga ada. Jadi untuk pertanian terutama itu kita mungkin membangun terkait dengan sarana prasarana pertanian, pertama untuk bibit jagung, juga untuk pembangunan yaitu pengairan. Nah, mungkin letaknya itu di dusun Kebumen, meneruskan untuk dari atau itu pertanian untuk pertanian, tapi mekanismenya anggaran tersebut kita limpahkan ke BPJS. Juga pembangunan sumur bor yang ada di dusun Wonorejo nanti juga ada di tahun ini. Jadi anggaran itu sebetulnya kemarin itu untuk wilayah Wonorejo, untuk apa yang bagian tahun selatan tidak salah, sama Pak PKI itu berapa? 6 ya, 6 sama Wonorejo. Tetapi karena sesuatu mungkin perayaan adalah, jadi untuk tahun ini mohon maaf belum bisa terlaksana. Juga di wilayah Wonorejo RT 16 Pakaton Sabda dengan apa sama dan mungkin apa dari tapi insya Allah untuk tahun 2026 insya Allah tetap dilaksanakan yang ada di wilayah tahun baru juga Wonorejo. Jadi itu kemudian sudah tidak ada perubahan anggaran lagi. Itu perlu diketahui ya. Jadi untuk itu semua terkait anggaran tersebut tetap dilaksanakan, tetapi juga apa itu untuk penganggarannya itu harus dipahami juga seperti wakil masyarakat akhirnya harus bisa memberi evaluasi atau edukasi kepada warga kita semuanya terkait dengan pertanian. Mungkin di tahun ini kita tetap semangat. Selain itu, Bapak Ibu, Pak Buka untuk kegiatan yang lain, insya Allah di tahun ini terutama untuk kesehatan, untuk stunting, saat ini belum begitu, belum, udah, berarti udah, itu masih. Ya kami itu benar ya. Nah, stunting terutama di sekolah itu stunting. Terus saya baru masuk dengan kalinya terkait dengan itu terus berjalan,
sesuai dengan petunjuk ataupun arahan dari pemerintah daerah juga bisa tidak terus dilakukan. Jadi mohon maaf untuk yang lainnya nanti insya Allah di tahun 2026 nanti semuanya bisa tercover, dan untuk tahun 2025 nanti akan masuk semuanya harusnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Itu pembangunan yang berdasarkan ada pembangunan fisik, ada pemberdayaan, ada pemberantasan stunting dan lain sebagainya. Stunting ini dari wakil tapi ya berbeda. Esok secara langsung dijadikan bangunan aspal ataupun saluran air ini perlu langsung hasil stunting itu. Ini kita menata masa depan generasi muda yang akan datang. Biaya kehidupan datang generasi ini tidak ada yang stunting demi menyiapkan tenaga yang kompetitif dan mempunyai daya saing di tingkat internasional. Sehingga salah satu adalah melalui posyandu yang dikelola dari kepala desa. Walaupun jumlah stuntingnya masih kemungkinan bervariasi karena banyak hal sekali. Salah satunya adalah kesiapan calon ibu hamil. Jadi mulai dari remaja umur harus dipantau agar ada yang kekurangan darah, anemia. Dari hal itu bisa dari ibu calon ibu yang dipersiapkan melakukan bayi-bayi yang kemudian juga dengan alat komunikasi informasi itu. Karena itu tetap informasi berkaitan dengan usaha pembangunan desa ataupun Bapak Kasih terutama sudah dilaksanakan khusus ya Pak. Pak Kasih Maturnuwun dengan sudah memfasilitasi dari berbagai masyarakat di wilayah pemerintahan sudah melakukan khusus dalam rangka penjaringan barisan materi yang akan dituangkan di dalam PKP desa nanti dan pada akhirnya akan dibawa ke APBDes. Nah, dalam perencanaan ini pentingnya dengan yang mewakili dari masing-masing dusun hadir semua ya Pak. Dusun terjadi berapa ratus. Kami harapkan bisa memahami apa yang kami sampaikan dari tujuan negara ini. Yang pertama, di perencanaan tahun 2025 tahun ini yang belum terlaksana pembangunannya. Hadir pertandingan itu. Masa ini pelaksanaan pembangunan 2025 selesai semua kalau banyak masih dua dibangun tahun ini ya. Berarti semua dibangun di Alhamdulillah berarti tidak 19 berarti usulan panjang di tahun 2025 nanti akan dikerjakan secara tuntas, tidak hanya sangat panjang. Otomatis usulan yang panjang bahwa di kegiatan hari ini itu pembangunan yang akan berlangsung di tahun berikutnya akan direncanakan sesuai dengan nilai yang prioritas yang diperlukan, sehingga nanti tidak memisahkan di tahun 2025 yang belum selesai akan dibangun 2026. Berarti semuanya selesai 2026 bisa menggunakan sesuai dengan usulan, sesuai dengan kategori prioritas yang bisa rilis atau kegiatan ini. Namun belum melihat kapasitasnya yang berada melihat situasi kondisi yang harus diperhatikan. Kemudian kegiatan perencanaan di tahun 2026 ada sedikit regulasi atau dari pemerintah kaitannya dengan Kementerian Desa memberikan kebijakan dukungan kepada program asal kita yang mana di bulan Juni kemarin kita berdiri membentuk pengurus komite pendampingan, sehingga diatur melalui Perpres nomor 9 kemarin itu diteruskan oleh Kementerian Desa bahwa ormas desa
eksekusi dengan skema Kopdes Malam ini nanti ada pengurus Kopdes Kopdes Malam ini nanti akan dijaga oleh pemerintah melalui pembayaran. Pembayaran itu ada beberapa Bank BNI, BRI, dan seterusnya yang dimiliki oleh negara. Itu akan memberikan pinjaman kepada Kopdes Malam untuk dilaksanakan di tahun 2026. Peran pemerintah desa ini Pak Kades beserta seluruh jajaran perangkat desa dan lembaga desa diharapkan bisa mensupport dan bisa mengawasi kegiatan tersebut supaya di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bisa berjalan baik dan lancar. Bila mana di dalam pelaksanaan proses kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Kopdes Merah Putih ini kok tidak berjalan baik dan tidak lancar, maka sesuai dengan Permendes nomor 10 ini, pemerintah desa akan mengalokasikan anggaran maksimal 30% dari dana desa untuk mewangi Kopdes Merah Putih nyawa tangan baik. Kemarin ini tahun baru bidinya berapa? 1,2 juta. Kemungkinan ini kalau Kopdes Merah Putih tidak jalan di tahun 2026, Pak Kades dengan terpaksa harus bertanggung jawab dengan dana tersebut ngewangi angsur. Tapi tidak dibayarkan prioritas yang ditetapkan oleh BPD. Kawasan saya dengan rumah. Yang pertama tadi jalan kabar beton lainnya. Yang kedua PTT, aku singkat. Yang ketiga kabar beton lanjutan. Yang keempat kabar beton lanjutan. Yang ketiga kabar beton lanjutan. Yang keenam jalan Magadan dan Lapen. Ketujuh jalan Lapen. 8 jalan Lapen. Nah, untuk tahun 2025 ini yang dilanjutkan 2025 ini tadi sudah dibacakan oleh saya adalah jalan kabar beton lanjutan Dusun Werjo RT 16. Jadi videonya apa? Video biayanya berapa? Yang kedua jalan Lapen ini dusun Wonorejo, daerah ini anggarannya sekitar 282 juta 883.000 rupiah. Terus yang ketiga jalan Lapen ini dusun Wonorejo, dusun Wonorejo Barat ini biayanya berjumlah 282.883 juta. Total tahun 2026 ini Garuda 5 Teman-teman BPD bagaimana bisa disepakati? Semua ini bisa disepakati?
Wassalamualaikum warahmatullahi